pasti berkaitan dengan agrowisata sawah nih pengelola. Ya ini ada Bang Mail ya sebagai pengelola sawah. Apa Siap. kabar Bang Mail? Sehat Kang Opik, sehat. Sehat sehat. Oke, tadi saya lihat sendiri ya ada jalur setapak di tengah sawah yang kita duduk sekarang ini gitu kan. Terus ada spot, ada gazebo gitu kan. Bahkan ini di depan kita ini ada UMKM lokal ya. Nah ini dampaknya besar buat warga dan kedepannya pengelola ada rencana apa kedepannya ini untuk UMKM dan untuk pengelolaan sawah ini? Oke, sebelumnya terima kasih Siap. Bang Opik terkait pertanyaan barusan, rencana atau planning ke depan terkait pengelolaan wisata sawah ini. Jadi sedikit saya jelaskan mewakili pengelola wisata sawah. Yang pertama, hadirnya wisata sawah ini tuh kami selaku pengelola dan juga mewakili masyarakat umum tuh sangat senang, Bang Opik. Kenapa? Karena bisa dilihat setelah seminggu setelah pembukaan dan resmi dibuka oleh Pak Bupati langsung kemarin, animo masyarakat dari Desa Teluk Pandan, seluruh kecamatan Teluk Pandan bahkan seluruh luar wilayah itu selalu berdatangan ke sini tiap hari Bang Upik. Oke. Dari mulai pagi sampai sore menjelang maghrib seperti ini. Karena pinggir jalan ya Karena pinggir terlihat jalan. ya, iya betul. Jadi ide yang dikasih Pak Kades ini untuk mendirikan sebuah wisata di lokasi strategis seperti ini tuh keren banget Bang Opik. Oh, berarti idenya murni dari Pak Kades ini. Idenya dari Pak Kades dan Oh, pencetusnya dan pejuang sampai ini berdiri juga dari Pak Kades Bang luar Opik. biasa. Dan menanggapi pertanyaan yang tadi terkait bagaimana planning untuk pengembangan UMKM dan pendapatan desa. Betul. Jadi memang ada beberapa gazebo di sini Bang Opik. Iya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk terkait berdirinya wisata sawah ini kan ini tanah bukan punya pemerintah desa Bang. Betul. Jadi ini punya pribadi, ada punya salah satu warga yang mengizinkan untuk dilakukan pembangunan wisata di sini. Jadi nanti bagaimana pertukaran atau fee yang didapat dari pengelola deal-dealannya dengan pemerintah desa? Sharing profit atau Sharing bagi profit. hasil. Nah, Oke. jadi di antara gazebo-gazebo yang ada ini nanti dari desa, dari BUMDes dan juga dari PKK akan mengisi beberapa gazebo. Oke. Termasuk juga yang memiliki lahan ini, Bang. Siap. Jadi mutualisme lah jadinya. Jadi dia tidak sekedar memberikan, simbiosisnya jalan. Oke. Jadi dari segi bisnis juga ada. Dan untuk memajukan UMKM desa bisa dilihat mungkin ya. Bang Opik di sini ada beberapa produk. Ini langsung dari ibu-ibu PKK. Oh ini ya. Ya. Ini ada apa ini? Itu ada abon ikan bawis. Abon ikan bawis. Teluk Pandan. Ini khas Teluk Pandan nih. Khas banget Bang Opik. Oke. Jadi saya mau klarifikasi sedikit nih. Oke. Terkait masalah ikan bawis ya. Yang paling terkenal tuh kan di sini Gami Bawis Bontang, tetangga kita nih. Padahal ikan bawis ini melimpah ruah nih di lautnya Teluk Pandan Bang Opik. Sangat banyak di laut Teluk Pandan. Jadi nelayan-nelayan Teluk Pandan ini memang kalau masalah ikan bawis, kalau katanya nelayan sini digagas capuk nah Bang. Nggak ada habisnya ikan bawis ini. Ada terus. Nah itulah yang menggerakkan masyarakat dan ibu-ibu. Oke. Jadi yang menggerakkan masyarakat dan ibu-ibu baru sampai situ tadi. Nah, untuk membuat produk ini, Bang Opik. Dan kebetulan adanya wisata sawah ini timing, Bang Opik. Timing buat kita branding. Jadi dengan adanya perputaran masyarakat yang selalu lalu lalang, mampir, kita akan pajang di sini nanti. Kita akan buat skala yang lebih besar. Jadi yang dimaksud timing itu pas momentumnya. Pas momentumnya, Bang. Momentumnya, oke. Kalau ikan bawis ini kan udah lama nih ada, Bang. Iya. Nah, tapi buat ngebrandingin menjadi satu produk, mungkin belum ada wadah. Kemarin sempat juga di taman yang tadi kita datangin bareng-bareng. Tapi itu kan lokasinya masih agak di dalam tuh, Bang. Jadi secara lokasi belum terlalu dilirik sama pengguna jalan. Nah, di sini pas banget, Bang. Jadi nanti kita bisa dilihat di gazebo depan sana. Nanti kita sediakan satu stand khusus untuk UMKM desa. Produk khas dari Desa Teluk Pandan, Bang Opik. Oh, pas persis depan ini nanti ada ini ya, semacam penambahan lahan dari Ulin nanti didirikan kayak warung-warung gitu ya? Kebetulan yang di gazebo yang depan itu Bang, yang gerbang baru masuk tuh, kiri kanan tuh. Oh kiri kanan. Ya, kiri kanan. Jadi kan lumayan juga buat masuk sambil nikmati matahari sawah, sambil nyemil. Ya, masih berkaitan dengan agrowisata sawah nih pengelola. Ya ini ada Bang Mail ya sebagai pengelola sawah. Siap. Apa kabar Bang Mail? Sehat Kang. Ambil makanan khas Desa Teluk Pandan. Souvenir ya. Ya, bisa dibilang souvenir. Dari kita kunjungan wisata, kita ada oleh-oleh souvenir berupa UMKM dari produk Teluk Pandan ini. Benar sekali, Kang Opik. Siap. Nah, untuk pemasarannya UMKM ini seperti apa? Untuk sementara. Jadi sementara karena
Ini juga produk baru dimulai, Bang. Betul. Baru juga dibuka. Iya. Jadi sementara pemasarannya tuh baru ketika ada tamu berkunjung seperti dari teman-temanku tim hebat, kita minta tolong bantu brandingin. Oke. Karena memang produksinya belum skala besar, Bang. Masih skala Oke. rumahan aja. Ya, ini mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu gitu kan, ada total berapa sih pelaku UMKM yang ada di Teluk Pandan ini? Kalau pelaku UMKM total yang terdaftar ya, Ya, yang mungkin terdaftar. ranahnya Pak Kades kayaknya yang bisa Oke, jawab oke, itu, oke, Bang Opi. siap, Karena kan siap, mungkin siap. saya lingkupnya di seputaran wisata sawah ini dulu. Betul, betul, betul. Berarti pengelola sawah dan UMKM juga. Tapi Ya, kalau untuk total nanti Pak Kades. ya, mungkin Boleh nanti di Pak bantu Kades. jawab Pak Kades untuk istilahnya banyak nggak pelaku UMKM yang